Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Jadi kalau orang tidak sholat sunnah itu nggak dosa. Tapi kalau orang menghina sholat sunnah, jadi kufur, bukan hanya dosa. Orang tidak pakai siwak, itu tidak dosa. Tapi kalau orang menghina siwak, sedangkan dia tahu bahwa siwak itu memang amalan Rasulullah SAW, maka dia kufur. Jadi orang itu mensucikan Allah, bertauhid kepada Allah, tapi dia meremehkan Allah dan Rasulnya, itu sudah kufur. Yang lain meremehkan. Meremehkan sudah kufur. Meremehkan Rasul, meremehkan kitabullah. Melecehkan, meremehkan. Bahkan bukan hanya meremehkan Allah dan Rasulnya, meremehkan syariat secara umum, ini kufur. Meremehkan itu maksudnya menghina, itu ngerti? Menghina, ngerti? Istighfar itu maknanya menghina. Sampai istighfar atau menghina perkara yang sunnah, itu jadi kufur. Jadi kalau orang tidak sholat sunnah itu nggak dosa. Tapi kalau orang menghina sholat sunnah, jadi kufur, bukan hanya dosa. Orang tidak pakai siwak, itu tidak dosa. Tapi kalau orang menghina siwak, sedangkan dia tahu bahwa siwak itu memang amalan Rasulullah SAW, maka dia kufur. Nggak harus tahu. Kalau dia tahu bahwa itu amalan Rasulullah SAW. Kalau dia tidak tahu, lain lagi. Ya kan? Makanya hati-hati. Jadi zaman sekarang itu kalau direnungi itu banyak kekufuran tidak disadari. Seperti orang yang menghina orang yang poligami, umpamanya. Sedangkan dia ini tahu bahwa itu adalah perbuatan para nabi, para rasul. Nah, ini jadi kufur. Jadi kita ini harus punya keyakinan bahwa apa yang diamalkan para nabi, para rasul itu adalah yang terbaik. Jadi semua orang suruh poligami, bukan begitu. Poligami ini kan bukan perintah, tapi kebolehan, ya, diizinkan, bukan perintah. Tapi kalau menghina lain lagi. Kalau menghina itu lain lagi. Ini jadi kufur. Jadi kita hukumi semua orang itu yang melecehkan syariat itu kufur, iya. Tetapi kalau mereka kemudian sholat, ya kita husnudzon mereka sudah taubat. Wa intabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jadi kalau kita ini melihat orang itu sudah sholat lagi, ya kita husnudzon dia sudah taubat. Tapi kamu harus tahu hukum aslinya itu seperti itu. Fahim tum hukum? Nah. Jadi kufur tadi macam-macam. Ada kufur yang sebabnya syirik, ada kufur yang sebabnya bukan syirik. Yang bukan syirik itu ya ringkasnya itu mengingkari segala sesuatu yang sudah maklum bahwa itu daripada agama. Mengingkari itu bisa makna menghina. Menghina itu lebih dari mengingkari. Kalau mengingkari itu belum tentu menghina. Tapi kalau menghina pasti mengingkari. Jadi kata-kata mengingkari itu sudah cukup. Mengingkari segala sesuatu yang sudah diketahui bahwa itu dari agama. Dan dia tahu bahwa itu dari agama. Nah, itulah kufur yang bukan syirik. Mengingkari.
mengingkari Allah, ini sudah jelas, mengingkari Rasulnya, mengingkari kitabnya, mengingkari syariat-syariatnya yang sudah diketahui pasti itu adalah dari agama. Dan tidak tahu dengan mengingkari lain ya. Nah, dalam hadisnya Hudzaifah dalam Hayatus Sahabah itu nanti akan datang zaman orang itu sudah tidak tahu sholat, tidak puasa, tidak tahu zakat. Mereka hanya tahunya itu, pokoknya dulu nenek moyang kami itu mengucapkan la ilaha illallah, ya saya mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang-orang yang diriwayatkan hadis ini kepadanya tanya, apa gunanya la ilaha illallah kalau sudah tidak tahu sholat, tidak tahu puasa, tidak tahu zakat? Maka Hudzaifah mengatakan, satu saat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan mereka dari neraka. Karena tidak tahu lain kalau mengingkari. Ini mungkin orang di negara komunis sana, di Afrika Barat sana, atau di Albania sana, tempatnya Nasiruddin Albani itu. Di Bosnia sana, yang dimana orang itu memang agama dilarang oleh pemerintah sehingga tidak kenal sholat, tidak kenal. Bukan mengingkari, memang tidak tahu sholat itu tidak tahu. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau orang mestinya tahu tidak tahu, nah itu orang yang di tengah-tengah kaum muslimin tidak tahu sholat sama sekali. Itu bagaimana hukumnya? Di tengah-tengah kaum muslimin, tapi dia tidak tahu sholat 5 waktu. Nah ini secara hukum zahir ya dia dihukumi kufur. Karena dia tiap hari kumpul sama orang Islam. Tapi di sisi Allah memang kalau memang dia ini betul-betul sama sekali tidak tahu, ya lain lagi itu. Tapi secara zahir kan tidak mungkin gitu. Tiap hari kumpul sama orang Islam kok sampai tidak tahu sholat 5 waktu. Karena ini maklumun minad-din bid-darurah. Lain kalau sholat jenazah namanya. Karena sholat jenazah ini tidak dikerjakan tiap hari. Kalau orang itu mengingkari sholat jenazah tidak tahu, walaupun dia di kalangan muslimin, ini tidak bisa dihukumi kufur. Karena kemungkinan memang tidak tahu itu banyak. Karena tidak tiap hari orang sholat jenazah. Mau ya, Wan? Tapi kalau selimat 5 waktu, atau Jumatan, ini kan pekerjaan rutin, maka orang mengaku tidak tahu sedangkan dia di kalangan muslimin itu tidak bisa diterima secara akal itu. Tapi kalau memang betul-betul dia tidak tahu, entah karena otaknya itu ada kholalnya atau bagaimana, wallahu a'lam. Ini ada satu jamaah datang ke satu kampung, maka jamaah ini dianggap orang-orang alim, yang serbannya gede-gede. Maka di kampung itu ada orang mati, maka jamaah ini disuruh nyolatkan. Tapi aneh, sholatnya pakai ruku, pakai sujud. Sehingga orang kampung itu heran. Kita ini biasanya sholat jenazah ini tidak pakai ruku sujud, ini kok pakai ruku sujud bagaimana? Ya ini memang harus ditingkatkan. Ya. Amal agama itu harus sempurna. Ya. Masa sholat berdiri saja males, ya. Harus ada rukuk sujudnya. Ya. Nah ini ya saking jahilnya itu ya semoga Allah ampuni aja. Gitu. Ini bukan cerita dari saya, ini ceritanya Hasan Abdul Qadir Bangil itu. Ya. Dia keluar dengan orang-orang yang memang awam sekali, tapi sudah pakai surban semua. Ya. Sehingga dianggap ulama, suruh sholat jenazah pakai rukuk sujud. Ini perlu diperhatikan. Insyaallah.